Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah bisa bertemu lagi di YouTube ini ya, di pertemuan yang ke-11 untuk mata kuliah manajemen pemasaran organisasi non bisnis. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang membuat kemudahan akses. Jadi berbicara soal kemudahan akses ini, kita akan berbicara mengenai bauran pemasaran yang ketiga di dalam pemasaran sosial. Seperti yang kita tahu bahwa pemasaran sosial juga tetap mengadopsi marketing mix atau bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran itu yang kita kenal untuk di produk ada 4 ya, ada produk, price, place, dan promotion. Di pemasaran sosial pun demikian. Untuk bauran marketing yang mix marketing untuk yang di bidang produk ada produk, price, place, promotion. Untuk yang bagian bauran pemasaran yang pertama ya, ini produk, itu sudah kita bahas di 2 pertemuan sebelumnya. Ya, ini bagaimana kita merancang sebuah produk agar produk itu bisa ya diikuti atau dipilih oleh halayak sasaran. Tentu produk dalam manajemen marketing non bisnis ini itu adalah perilaku ya, sehingga kita bisa mengenal di dalam penawaran produk itu tentang 3 jenis produk. Ada produk inti, ada produk aktual, dan ada produk tambahannya atau augmented produknya. Nah, pada perancangan yang biaya, kita dihadapkan dengan sebuah tugas sebagai pemasar sosial, harus bisa membuat biaya itu lebih murah, lebih mudah ya, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh calon halayak sasaran itu tidak terlalu berat, tidak terlalu besar, sehingga manfaat yang diterima akan lebih besar. Dengan demikian nilainya ya, maka nilai yaitu manfaat dibagi biaya atau manfaat dikurangi biaya itu akan menghasilkan yang besar pula. Nah, kali ini kita akan membahas bauran pemasaran yang ketiga setelah kita membahas tadi produk dan harga ya. Pada pembahasan yang ketiga ini tentu tentang place ya, tempat, di mana tempat itu kita berusaha untuk memudahkan aksesnya. Dengan kita memudahkan aksesnya, besar harapan halayak sasaran itu akan lebih mau untuk mengadopsi perilaku yang baru itu. Caranya apa saja? Tentu banyak sekali ya, bisa dibuat dengan perbedaan, bisa dibuat tempatnya itu lebih nyaman, bisa dibuat tempatnya itu lebih bisa diakses kapan saja, bisa juga tempatnya itu dibuat lebih baik ya secara suasana, kemudian secara fasilitas juga. Nah, tentunya nanti kita akan dibantu dengan materi-materi yang diambil dari buku Kotler ini, yang sebetulnya ini sudah ada di buku ajar atau diktat di bab yang ke-9. Nah, alhamdulillah di buku itu bisa mencontohkan dengan real, jadi sangat terbayang sekali bagaimana contoh-contoh kemudahan akses. Dan ini memang nanti akan banyak contohnya itu dari negara Amerika Serikat gitu ya. Seperti halnya contohnya bagaimana salah satu yayasan yang menaungi atau tugasnya untuk melindungi hewan di sana seperti dogi begitu ya. Nah, itu ada programnya Pets on the Net. Nah, Pets on the Net ini itu membuat kemudahan akses, karena yang tadinya masyarakat di Amerika Serikat itu agak sulit dalam mengakses hewan adopsiannya gitu ya. Ingin mengadopsi tapi karena
jauh gitu ya, maka sulit untuk eh, dapat mengakses ke yayasannya begitu ya. Maka dengan adanya kehadirannya online di Pets on the Net ini, sehingga masyarakat bisa mengakses kapan saja, di mana saja, bahkan informasi yang disediakan juga lebih lengkap ya. Jadi bisa mengetahui bagaimana karakteristik hewan yang akan diadopsi, kemudian apakah ada treatment khusus atau tidak. Nah, itu bisa diinformasikan di uh, website tersebut. Oke, nanti kita akan bahas lebih detailnya di contoh-contoh tentang kemudahan akses pada slide-slide yang berikutnya. Oke. Tujuan yang diharapkan untuk mata kuliah ini seperti biasa ada 4. Yang pertama, diharapkan saudara bisa mengingat kembali mengenai konsep-konsep yang sudah dijelaskan dan juga teori-teori yang akan disampaikan, termasuk juga contoh-contoh nanti yang akan dijelaskan. Yang keduanya tentu bisa memahami antara teori, kemudian konsep dan contoh tersebut, yang kemudian nanti bisa dijelaskan kembali dengan gaya bahasa sendiri gitu ya. Lalu yang ketiga, diharapkan saudara bisa menggunakan konsep ini ya sebagai pedoman kerja, karena barangkali suatu saat nanti ada yang bisa menjadi atau bekerja di bidang sosial dan diamanahkan sebagai marketing di manajemen sosial tersebut. Anda bisa menggunakan konsep, teori, dan contoh kemudahan akses ini sebagai programnya ya, ataupun yang sekarang sudah dilakukan di dalam organisasi, bisa saja digunakan kemudahan akses ini untuk lebih memperkuat lagi programnya. Dan yang keempat, mengidentifikasi hubungan antar konsep. Hubungan antar konsep yang akan kentara gitu, yang akan kentara dijelaskan di dalam pertemuan yang ke-11 ini adalah konsep sedikit konsep nilai, kemudian juga konsep produk dan biaya, dan yang lebih utamanya adalah konsep tentang tadi ya, bauran pemasaran yang ketiga, yaitu placement. Oke, sebagai pendahuluan, yang sudah baca diktatnya pasti atau mungkin ya, mudah-mudahan bisa lebih memahami, dimana kita akan Bapak akan membawa contoh yang real di Indonesia ini tentang organisasi P3A ya, PPPA, tentang perlindungan perempuan dan anak, di mana itu juga melaksanakan kemudahan akses. Karena yang kita tahu memang pemerintah punya beberapa organisasi yang dikelola yang tujuannya untuk membantu masyarakat, dan itu termasuk ke dalam organisasi non bisnis. Nah, organisasi itu pun punya program dan punya kampanyenya, dan kampanyenya itu tentu selain dibuat produknya, kemudian selain dibahas soal biayanya juga, sehingga kita mudah sebagai masyarakat untuk melakukan perilaku baru tersebut, dan juga diusahakan juga tentang bagaimana untuk memudahkan akses, sehingga masyarakat itu bisa dengan mudah untuk menjangkau layanan yang disediakan. Nah, cerita awalnya adalah tentang keluarga ya, karena urusan tentang perlindungan perempuan dan anak itu berkaitan erat dengan adanya organisasi kecil, yaitu keluarga ya. Keluarga, setiap orang punya prinsip yang berbeda-beda ya. Ada yang lebih mengedepankan religinya, ada yang prinsipnya lebih mengedepankan akademik, atau misalkan budaya begitu ya. Nah, itu tentu bukan ada yang salah dan benar, tapi itu menjadi pilihan keluarga tersebut ya, untuk lebih mengedepankan
penyampaian atau cara-cara kebaikan bagi generasi berikutnya, yaitu tentu kepada anaknya. Nah, tentu setiap orang menginginkan keluarga yang ideal ya, yang harmonis, yang sakinah, mawadah, warohmah begitu ya. Namun fenomena yang terjadi ada juga yang tidak seperti itu. Nah, kita lihat fenomenanya nanti ya. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Setiap posisi ini, setiap jabatan ini, atau setiap personal di dalam organisasi kecil ini punya tanggung jawabnya masing-masing ya. Namun di antara tanggung jawab itu terkadang ada yang lupa, hilaf, atau semacam itulah ya, sehingga terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan ya. Contohnya adalah fenomena kekerasan anak begitu. Nah, fenomena kekerasan anak ini yang kita istilahkan sebagai KDRT. Ini sorry, bukan HDRT tapi KDRT. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya yang menjadi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga itu adalah seorang perempuan ya, ibu gitu, atau istri dan anak. Tetapi memang tidak untuk menuntut kemungkinan juga ya, sebagai korbannya itu adalah di pihak laki-laki, yaitu sebagai seorang ayahnya gitu ya, atau bapaknya gitu. Nah, namun pada umumnya yang tadi, yang pertama, bahwa ayah menjadi pelaku, ibu dan anak menjadi korban. Nah, begitu. Kemudian KDRT ini banyak juga yang tidak diketahui atau yang tidak berani melaporkan, karena ada yang juga menutupi bahwa KDRT itu tertutup ya dengan sebuah budaya, bahwa budayanya apabila kita membicarakan soal keburukan keluarga yang terjadi di dalam keluarga, maka itu sama saja dengan membuka aib. Jadi memang budayanya harus pintar menutup aib gitu ya, sehingga ya dampaknya pelaku KDRT tidak dilaporkan. Padahal dampak yang lebih jauh ya dari KDRT ini tentu berbahaya sekali ya, karena dampaknya besar, negatif begitu ya. Di sisi seorang istri, KDRT ini tentu akan menjadi memiliki tingkat stres ya, yang cukup berdampak pada kehidupannya. Mungkin di hadapan seorang suaminya bisa saja berlaku berbeda, tapi di dalam hatinya mungkin bisa saja tidak bisa menahan tingkat stres itu, dan mungkin saja dari tingkat stres itu nanti berdampak pada bagaimana seorang ibu tersebut melayani seorang anaknya, begitu ya, mendidik seorang anaknya. Kemudian dampak KDRT bagi seorang anak pun juga sama demikian beratnya ya, karena bisa jadi stres pula, atau tidak adanya rasa percaya diri, kemudian tidak open minded, melihat dunia ini sempit begitu ya, bahwa dunia ini kejam, keras, laki-laki itu kejam begitu, tidak bisa diajak berkomunikasi. Nah, seperti pikiran-pikiran seperti itu yang harus ada program healing ya. Nah, program itu yang kemudian dikampanyekan, dilakukan, dikerjakan ya, direncanakan sebaik mungkin oleh sebuah organisasi di Indonesia yang namanya P3A ya, perlindungan untuk perempuan dan anak begitu ya. Nah, ini adalah fenomena yang terjadi di dalam keluarga, dan kondisi demikian itu menjadi PR sebuah organisasi tadi, dan kita akan bahas seperti apa kemudahan aksesnya ya. Nah, kemudahan akses sendiri di dalam definisi konsepnya menurut Kotler itu adalah di mana dan kapan pasar sasaran tersebut. Sekali lagi, di mana berarti urusan tempat, dan kapan berarti urusan waktu ya.
pasar sasaran akan melakukan perilaku yang diinginkan oleh penyelenggara. Nah, sehingga masyarakat itu bisa memperoleh objek berwujud atau misalkan fasilitas fisik atau tangible gitu ya, dan juga menerima layanan terkait, bisa konsultasi dan menerima informasi dan seterusnya ya. Itu definisi konsep di pemasaran sosial. Jadi secara prinsip pekerjaannya sebagai pemasaran sosial, bahwa urusan bauran pemasaran yang ketiga ini kita harus membuat bagaimana tempat atau place yang kita punya sebagai pemasaran sosial itu harus senyaman mungkin. Nyaman dalam artian bisa mudah diakses ya, kemudian bisa juga memperoleh fasilitas fisiknya tadi, kemudian bisa berkomunikasi ya, bisa ditanggapi, dijangkau begitu, sehingga ya nyaman begitu ya. Nah, istilah nyaman di dalam tempat ini di bidang komersial itu mengistilahkannya sebagai saluran pemasaran atau distribusi. Nah, namun ini juga bukan berarti tidak digunakan ya saluran pemasaran di pemasaran sosial, tetap juga digunakan. Nanti akan dijelaskan di slide-slide akhir tentang bagaimana pemasaran sosial ini menggunakan satu saluran, dua saluran, sampai ke 4 tingkat saluran ya. Nah, berikutnya adalah perbedaan konsep antara placement di pemasaran sosial dan pemasaran komersial. Nah, ini definisi konsep placement untuk pemasaran yang komersial. Ya, ini sekumpulan organisasi ya yang saling bergantung. Jadi keterkaitan antara produsen dan distribusi gitu ya, yang terlibat dalam proses baik itu membuat produk atau hanya melayani ya, sehingga produk itu bisa tersedia untuk digunakan oleh pelanggannya, oleh konsumennya, untuk dikonsumsi oleh konsumen, atau juga bisa konsumennya melalui pasar bisnis gitu ya. Jadi terlibat yang antara produsen dengan distributor. Apakah itu membuat atau hanya melayani saja ya, hanya mengantarkan saja. Oke, itulah perbedaan definisi konsep antara pemasaran sosial, placement di bidang pemasaran sosial, dan placement di bidang pemasaran komersil. Nah, ini contohnya ada logo Komisi Nasional Perlindungan Anak ya. Nanti programnya adalah P3A nanti ya. Oke, sebetulnya apabila ada pertanyaan, Pak, untuk apa kita sebagai pemasaran sosial betul-betul harus merencanakan dengan baik kemudahan akses ini? Nah, ini jawabannya ya. Tentu ini bahwa pemasaran sosial mengurusi soal kemudahan akses itu adalah untuk mengembangkan strategi. Strategi apa? Strategi yang berkaitan dengan tujuan organisasi itu ya, yang tentu berkaitan dengan produknya juga. Di mana strategi ini harus bisa membuat lebih nyaman, senyaman mungkin untuk target audiens atau halayak sasarannya, sehingga halayak sasaran itu bisa melakukan perilaku yang baru yang kita harapkan, kemudian memperoleh objek nyata atau fasilitas fisik tadi, dan menerima layanan apapun yang disediakan oleh penyelenggara. Contohnya adalah klinik gigi untuk anak-anak ini gitu ya, dimana kita tahu bahwa anak-anak itu agak sulit untuk diajak ke klinik gigi karena mungkin takut dengan imajinasinya yang disuntik, dicopotin giginya gitu ya, atau juga dibor atau ditambal begitu. Jadi serba obat-obatan, kemudian bau obatnya juga seperti itu ya, tercium, kebayang gitu, agak tidak sedap begitu ya, sehingga tidak mau ya untuk datang ke klinik gigi. Nah, ini menjadi PR untuk klinik dental itu, bagaimana supaya anak-anak bisa berminat ya, setelah tahu kemudian adanya minat untuk datang ke klinik gigi untuk pemeriksaan gigi atau
tindakan lebih lanjut gitu ya, apabila ada sakit yang butuh tindak lanjut yang lebih serius begitu ya. Jadi sekali lagi, apa tujuan untuk mengembangkan target? Ya untuk membuat nyaman tempatnya, sehingga dengan tempat yang nyaman, halayak sasaran bisa lebih mudah untuk mengakses, mendapatkan fasilitas fisik, dan juga menerima layanan apapun yang disediakan. Sehingga itu menjadi strategi besar ya dalam pemasaran sosial untuk merancang produk yang baik pula gitu ya. Sehingga dengan berkaitan dengan konsep biaya tadi, kalau aksesnya sudah mudah, maka biayanya akan lebih murah begitu ya. Bagaimana membuat akses produk pemasaran sosial agar lebih nyaman? Yang pertama, ini contohnya. Ini alhamdulillah di dalam buku Kotler itu sangat jelas sekali contoh-contohnya ya. Yang pertama, untuk membuat akses itu lebih mudah ya, agar lebih nyaman juga. Yang pertama itu adalah dengan meningkatkan jumlah dan lokasi. Jadi contoh misalkan salah satu di antara kalian punya yayasan dan bergerak di bidang lembaga amil zakat gitu. Jadi pengelolaan zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Nah, yang tadinya misalkan cabangnya hanya ada di Padalarang, maka seiring perjalanan waktu, donatur juga semakin banyak, dan layanannya juga bisa semakin meluas, lalu potensinya ada. Nah, bisa saja meningkatkan jumlah dan lokasi, yaitu membuka kantor yang baru di sekitar Cimahi atau di sekitar Bandung. Nanti bergerak lagi ke Bandung Timur dan seterusnya, begitu ya. Lalu yang kedua, membuat akses lebih nyaman itu adalah dengan memindahkan tempat pelayanannya sehingga lebih dekat. Yang tadinya di lereng gunung misalkan ya, kita membuka kantor layanan lebih lebih dekat dengan halayak sasaran kita, bisa saja dengan dengan mobile, misalkan dengan mobil gitu ya. Sehingga nanti dicontohkan ada yang namanya Smile Mobile. Nah, di Amerika Serikat itu Smile Mobile itu adalah klinik gigi yang basicnya itu mobil ya. Jadi mobilnya diberikan fasilitas yang lengkap, dimodifikasi sehingga bisa menjangkau desa-desa atau kota-kota kecil di Amerika Serikat, yang sehingga bisa menjangkau masyarakat tersebut yang jauh dari kota-kota besar yang selama ini tidak bisa menjangkau klinik ya, apalagi menjangkau dokter spesialis. Sehingga tindakan-tindakan yang sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat itu seperti operasi, kemudian tindakan yang lebih serius ya, itu tidak bisa didapatkan karena aksesnya susah. Selain itu juga kekurangan dari biaya moneter, jadi tidak ada uangnya. Kemudian juga dari tenaganya juga cukup besar kalau harus dikeluarkan sampai kota besar. Kemudian juga waktunya yang cukup lama. Nah, dengan adanya mobile itu bisa memindahkan sehingga lebih dekat pelayanannya ya. Contohnya kalau di Indonesia yang mobil keliling untuk pembuatan SIM, nah seperti itu ya. Atau juga ada organisasi di Bandung, misalkan BKKBN, itu tentang sosialisasi bagaimana keluarga berencana ya, seperti itu. Kantornya di dekat kantor imigrasi di Bandung, biasanya keliling-keliling mobilnya. Atau juga PLN, nah itu PLN juga suka ada mobil yang bisa melayani ya. Nah, itu contoh memindahkan tempat pelayanan yang lebih dekat. Nah, berikutnya menyediakan unit yang bergerak. Jadi program pemasaran sosialnya dibarengi dengan personal yang datang untuk bergerak ke masyarakat sehingga bisa melayani. Tentu hal itu akan memudahkan halayak sasaran untuk mendapatkan aksesnya. Contohnya adalah di Bandung ya,
waktu dulu Kang Emil menjadi wali kota Bandung, itu menyediakan program dokter yang datang langsung ya ke pasien ya di gang-gang yang kecil, yang untuk pasien usia sudah tua, kemudian penyakitnya juga sudah kronis, sehingga dan biayanya juga tidak ada, sehingga dengan keterbatasan biaya, tenaga, kemudian waktu dan kemampuan lainnya, sehingga lebih pasrah di rumah. Nah, segmen pasar tersebut yang kemudian dibidik sebagai segmen dari program pemasaran sosialnya dokter, masuk ke kampung-kampung gitu ya di Bandung. Dan qadarullah waktu itu brand ambasadornya dari alumni kedokteran Unjani ya. Selain itu kerjasama juga dengan kedokteran FK UI dan FK Unpad gitu ya. Nah, itu contoh untuk menyediakan unit bergerak. Berikutnya adalah online ya. Nah, tentu dengan online ini akses bisa lebih mudah, lebih nyaman karena bisa diakses kapan saja ya, waktunya, di mana saja ya tempatnya, dan informasi yang disediakan lebih detail gitu ya. Contohnya yang pets on the net tadi ya, seseorang yang berniat untuk mengadopsi dogi, itu bisa saja menggunakan platform online ini, sehingga bisa mengetahui doginya yang seperti apa yang diinginkan, lalu tersedia atau tidak di yayasan tersebut, dan seperti apa pun kalau ada, seperti apa karakteristiknya, apakah dalam kondisi sehat atau kondisi sedang sakit, membutuhkan treatment khusus dan seterusnya gitu. Oke. Nah, contoh yang lain kuliah online ini gitu ya. Mungkin ada yang sebagian orang merasa nyaman dengan kuliah online ini, atau ya sebaliknya justru inginnya lebih ke offline. Tapi karena online ini ya nyamannya bisa mengerjakan banyak hal gitu ya, lebih efektif gitu. Kalaupun dalam hal pendidikan online ada materi yang jadi agak sulit diterimanya kalau dibanding offline, itu tentu hal yang lumrah ya. Dan ya itu tentang bagaimana yang kemudian menjadi tugas seorang pengajar untuk lebih memudahkan materi itu sehingga bisa diterima oleh mahasiswanya gitu ya, atau muridnya gitu. Berikutnya adalah dengan cara telepon. Kita menyediakan telepon layanan 24 jam, 7 hari, dan selama 30 hari dalam sebulan. Dan tentu itu akan memudahkan akses sehingga lebih nyaman karena hotline-nya nyala terus, kita bisa hubungi kapan aja semau kita sebagai masyarakat gitu ya. Kemudian juga bisa melalui surat atau pos begitu. Zaman Bapak dulu masih kealamin banget. Jadi ketika misalkan ada tukang pos pakai motor orange datang ke rumah kita tuh senang banget. Berarti ada sesuatu ya yang akan didapat dari orang tua, kiriman dari kantor pos. Ya, tak lain dan tak bukan adalah surat begitu ya. Karena dulu belum ada pengiriman barang yang secepat ini gitu ya. Sekarang semua belanja sudah online, pengiriman melalui alat jasa-jasa pengiriman barang. Berikutnya adalah layanan penjemputan. Jadi bisa saja juga dengan menggunakan mobile dan masyarakatnya itu dijemput gitu ya untuk mendapatkan akses atau layanannya. Kemudian juga berikutnya adalah memperpanjang jam operasional ya, dari yang tadinya office hour, misalkan kita dibuka layanan jam malam. Nah, ini seperti halnya klinik-klinik begitu ya, klinik-klinik tapi swasta yang biasanya melakukan ini. Memang sebaiknya seperti halnya puskesmas atau layanan-layanan kantor yang diakses untuk masyarakat, untuk publik, itu juga sebetulnya bisa office hour-nya bisa lebih panjang, tapi ya kita belum bisa untuk seperti itu ya. Atau juga bisa di mix dengan layanan online, tapi juga tidak semua dinas
bisa melakukan atau menyediakan layanan online. Tetap saja kita harus datang ke kelurahan, kecamatan untuk mengurusi satu dan lain hal dalam kondisi tertentu, gitu ya. Berikutnya juga untuk membuat akses ini lebih nyaman, bisa diusahakan untuk meningkatkan suasana agar lebih baik ya. Meningkatkan suasana ini lebih nyaman tentunya, sehingga akan lebih betah walaupun harus menunggu untuk mendapatkan layanan tersebut. Kemudian mengurangi waktu tunggu ya, dengan manajemen antrian yang baik, atau tadi dengan membuka cabang, sehingga atau juga ditambahkan jam operasional, atau juga supaya mengurangi waktu tunggu ya, tentu yang paling utama adalah menambahkan personilnya ya, atau layanannya, sehingga antriannya bisa lebih cepat begitu. Berikutnya, memperbaiki tempat parkir. Ini hal kecil tapi penting juga untuk pemasaran sosial, karena sebagai konsumen ya tentunya ini menjadi tuntutan tersendiri ya, apalagi di kota-kota besar. Sebuah lembaga amil zakat misal tapi tidak mempunyai tempat parkir, ya agak sulit juga gitu ya kalau kondisinya seperti itu, sehingga tidak ada kenyamanan untuk datang ke kantor atau ke kantor layanan untuk memberikan atau mendapatkan layanannya ya. Nah, ini contoh dari akses yang dibuat mudah agar lebih nyaman. Ini contohnya mobil perlindungan atau MOLIN ya, perlindungan untuk perempuan dan anak. Ini dalam sebuah berita, tapi ini cukup lama juga karena tahun 2018, dan ini Bapak akses di beberapa malam yang lalu ya, tentang bagaimana Ibu Menteri ya ini membeli MOLIN atau mobil perlindungan. Menteri P3A ya berharap dengan adanya mobil ini perluasan untuk jangkauan pelayanan untuk para korban kekerasan perempuan dan anak itu lebih meluas begitu ya, lebih cepat, lebih gercep gitu ya. Ini contoh untuk akses yang dibuat lebih mudah, karena dengan mobil yang bisa bergerak kemana saja untuk membuat layanan, ini akan meningkatkan atensi dari hal yang sasaran ya, lebih dekat, dan ini bisa diakses kapan saja, dan biasanya ini menyediakan layanan telepon on call gitu ya. Jadi ada nomor telepon yang bisa dihubungi, dan untuk keadaan darurat bisa untuk digunakan. Contoh yang lain di Amerika Serikat itu adalah klinik gigi mobile ya, karena masyarakat di pedesaan tadi yang sudah Bapak ceritakan sulit untuk bisa mengakses dokter spesialis, kemudian tindakan-tindakan medis yang lebih lanjut, operasi dan seterusnya. Maka diadakanlah ide dari berbagai yayasan yang bergerak di bidang yang sama, yaitu dalam hal pelayanan kesehatan gigi di Amerika Serikat, itu membuat Smile Mobile ya. Nah, fasilitas yang cukup lengkap, bahkan dokter spesialis juga yang ada di dalam mobil tersebut ya, sehingga bisa menjangkau masyarakat baik kota besar dan khususnya adalah untuk kota-kota yang kecil. Namun kota kecil di Amerika Serikat ya nggak akan kayak pedesaan di Indonesia gitu ya, tetap lebih bisa mudah diaksesnya. Wallahu alam kalau di pedesaan seperti di Indonesia, kondisi misalkan di Timika, Papua ya agak sulit juga dengan jauhnya mereka, kita susah untuk bisa mengakses, dan sayangnya mereka juga jadi minim untuk mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, teknologi, ekonomi dan seterusnya gitu ya. Nah, Bapak mencari tuh fasilitas Smile Mobile-nya tapi tidak ditemukan di internet, tapi yang dapatnya adalah gambar ini ya, tapi kurang lebih mungkin sama ya, karena digambarkan mobil itu katanya cukup besar karena ada fasilitas klinik yang lengkap, karena bisa dilakukan operasi
juga ya operasi di mobil tersebut, tapi operasinya yang sederhana, yang minor begitu ya, yang operasi yang tidak bedah secara keseluruhan gitu, tapi operasi yang kecil saja gitu ya, dan ada dokter spesialis, dan ini bisa digunakan untuk beberapa hari di desa tersebut yang dikunjungi begitu saudara. Contoh tambahan yang untuk menggambarkan penghematan waktu dan tenaga ya. Jadi kemudahan aksesnya ini yang menjadi variabel untuk betul-betul difikirkannya itu supaya lebih mudah karena menghemat waktu dan tenaga. Nah, contohnya adalah mobil limbah berbahaya yang beroperasi di lingkungan warga. Ini di Amerika Serikat juga ya. Kalau di kita kayaknya belum ada mobil khusus pengangkutan sampah untuk limbah yang berbahaya. Di kita baru ada mobil sampah yang mengangkut semua jenis sampah begitu ya. Kayaknya belum ada yang khusus untuk di Indonesia pada umumnya ya. Belum ada yang khusus untuk pengolahan sampah yang dibedakan sampah organik dan organik, basah, kering, beling, plastik dan seterusnya. Itu mungkin di Surabaya sudah ada, tapi sebagian besar di kota-kota besar di Indonesia belum gitu ya. Berikutnya yang untuk memudahkan akses sehingga masyarakat itu hemat waktu dan tenaga adalah bahan organik yang didaur ulang. Nah, kalau kita ngelihat 3 tingkatan produk, yaitu produk augmented salah satunya, diadakan pelatihan tentang hal apapun yang perilaku positif gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan juga pelatihan atau workshop tentang bagaimana supaya bisa mendaur ulang bahan-bahan organik sehingga bisa dilakukan di rumah dan kemudian digunakan di rumah juga gitu ya. Lalu berikutnya adalah tempat sampah yang memudahkan para pengemudi untuk membuang sampah. Jadi organisasi tertentu misalkan mengkampanyekan tentang menjaga kesehatan dengan cara menjaga kebersihan di dalam mobil, karena biasanya yang cowok-cowok ini yang agak jorok di mobil ya. Habis makan permen dibuang gitu aja, habis makan coklat, ciki atau dan lainnya begitu ya, tisu misalkan dibuang di mobil gitu aja, sehingga lama tidak dibersihkan, adanya jadi kuman. Lalu diadakan kampanye untuk menjaga kebersihan di mobil dan ini ya, menyediakan tempat sampah. Oke, berikutnya adalah alat pernapasan yang dibeli melalui internet ya. Untuk alat kesehatan juga sama demikian, sehingga masyarakat bisa dengan lebih mudah untuk menjangkaunya ya, menghemat secara waktu dan tenaga karena bisa dikirim juga melalui jasa pengiriman. Berikutnya adalah daur ulang pohon Natal. Nah, ini Bapak tidak tahu persis bagaimana contohnya, tapi mungkin mohon konfirmasi juga apabila salah ya. Silakan boleh tulis di kolom komentar nanti ya. Itu daur ulang pohon Natal. Jadi untuk Natal-Natal berikutnya tidak perlu membeli kembali, baik itu pohon Natal dan juga pernak-pernik ya atau aksesorisnya, sehingga penggunaan pohon Natal yang barangkali terbuat dari plastik itu akan lebih sedikit diproduksi karena bisa digunakan untuk atau dari tahun yang sebelumnya ya. Termasuk aksesorisnya tadi, lampu-lampunya, kemudian kaos kaki dan seterusnya ya, boneka-boneka mungkin seperti itu. Berikutnya pemeriksaan tekanan darah di mall ya, pemeriksaan medis, tapi ini adanya di mall karena mall tentu ini gambarnya sebelum pandemik ini ya. Mall adalah tempat yang banyak orang akses untuk makan, untuk refreshing dengan cara nonton, jalan-jalan sore atau belanja tentunya gitu ya, dan hiburan lainnya di mall. Nah, termasuk salah satunya adalah fasilitas kesehatan ya, yaitu pemeriksaan tekanan darah di mall. Itu tentu akan memudahkan akses karena menghemat waktu dan tenaga, sambil nge-mall sambil ngecek kesehatan juga gitu ya. Contoh lainnya di dalam bukunya Kotler itu ada Pets on the Net. Tadi yang Bapak ceritakan bahwa layanan untuk pengadopsian dogi itu melalui online sekarang gitu ya. Dan
Dengan adanya online ini tentu kita harus menyediakan fitur-fitur yang menarik, fitur-fitur yang memudahkan para masyarakat untuk menggunakan ini. Contohnya misalkan bisa booking dogi yang akan diadopsi. Nah, fasilitas booking ini tentu pilihan untuk sementara, sehingga tidak bisa dipilih untuk oleh orang lain karena sudah dipilih oleh kita gitu ya. Nah, itu ada tuh di Pets on the Net. Kemudian informasi yang sangat lengkap tentang doginya, karakteristik doginya ya, rasnya, kemudian sudah usia berapa lama, kemudian diadopsi karena apa, ditemukan di mana, ada penyakit atau tidak, kemudian butuh treatment khususnya seperti apa gitu ya. Itu di Pets on the Net. Kemudian pencarian penitipan anak secara online, ya daycare ya online, karena daycare itu ada juga yang menyediakan fasilitas layanannya itu sewa atau biayanya itu mingguan atau bulanan. Ada juga sih yang tahunan, tapi yang butuh harian gitu ya, karena seorang ayah dan ibunya pekerja kantoran yang sebetulnya mah bisa diurus, tapi karena harus ini pergi keluar kota misalkan dua-duanya, maka hanya butuh harian atau dalam jam tertentu, sehingga bisa online saja untuk mendapatkan fasilitas itu gitu ya. Lalu saluran bantuan 24 jam untuk konseling dan informasi. Nah, berikutnya adalah membuat akses lebih mudah, tapi lebih mudahnya ini dibuat lebih menarik, jadi lebih nyamannya tadi dapat terwujud gitu ya, tercapai. Contohnya adalah mamogram di mall. Jadi mamogram ini adalah fasilitas yang disediakan untuk kita bisa ngecek apakah di dalam tubuh kita ada kanker atau tidak. Nah, ini contohnya gambar yang bisa dilihat adalah beauty contour, tapi ini sebetulnya bukan yang sesuai yang ada di buku Kotter. Tapi kayak salon itu sekarang ya sudah ada di mall, karena di mall itu ya diharapkan bisa one stop service begitu ya. Belanjanya iya, makannya iya, jalan-jalannya iya, rekreasi kayak nontonnya iya juga. Selain itu bisa merawat kecantikan. Nah, namun ada satu klinik di Amerika Serikat yang punya program khusus ya untuk melakukan pemasaran sosial atau social act-nya itu adalah fokus pada bagaimana mengurangi wanita ini menjadi pasien atau ya bukan korban karena tidak ada pelakunya ya, ya pasien yang mengidap penyakit kanker. Karena sebetulnya wanita itu kanker di wanita itu punya potensi lebih besar katanya dibanding dengan laki-laki ya, karena kalau perempuan ada bagian tertentu atau organ tertentu yang nggak ada di laki-laki, lalu bisa saja kanker terjadi di situ. Contohnya kayak misalkan kanker di bagian rahim gitu ya, atau di bagian tertentu yang itu bisa terjadi di perempuan. Nah, namun fenomena itu tidak diikuti dengan keterbukaan seorang perempuan untuk menceritakan atau ingin mencari tahu bahwa saya memiliki kanker atau tidak. Nah, kayak gitu ya. Sehingga tidak diketahui banyak begitu orang yang memiliki kanker, sampai akhirnya nanti udah stadium 4, sudah sakit parah, baru ya bisa efek lebih ngeri begitu ya, meninggal atau apapun gitu, atau perlu operasi tindakan yang lebih khusus lah, yang lebih beresiko gitu ya. Nah, dengan adanya mamogram di awal ini menjadi tindakan preventif gitu ya, preventif, sehingga bisa tahu tindakan untuk pencegahan untuk lebih kronis atau bahkan bisa disembuhkan, itu bisa diketahui lebih dini gitu ya, dengan adanya program mamogram di mall gitu ya. Berikutnya, solusi kreatif lain untuk mempengaruhi pengambilan keputusan atau istilahnya tepat pada waktunya. Jadi gini, sebagai pemasaran sosial, untuk berpikir tentang placement memudahkan akses ini juga kita bisa dengan cara menyediakan fasilitas itu
tepat pada waktunya ya. Contohnya adalah menyiapkan kantong sampah atau wadah untuk makanan hewan di eh, di taman, sehingga taman itu tidak kotor dengan kotoran karyawan ya. Kotoran hewan ya, pupnya gitu, sorry. Kemudian juga makanannya tidak berserakan ya, karena disediakan wadah. Lalu berikutnya menawarkan kesempatan untuk mendaftarkan donasi saat mendapatkan SIM. Jadi sambil ngurusin SIM ditawarin juga untuk donasi, begitu ya. Lalu meminjamkan rompi pelampung kepada balita di tempat wisata pantai umum, begitu. Kemudian menyediakan kantong sampah gratis di pompa bensin, menempatkan pupuk alami di tempat yang mencolok di ujung jalan. Ini terjadi juga di Amerika Serikat. Mungkin kalau di Indonesia masih belum bisa ya. Kebayang kalau pemerintah menyiapkan pupuk gitu alami di ujung jalan, ya mungkin sebagian orang saja yang akan dapatnya, karena siapa cepat dia dapat, tahu diambil dijual lagi. Suzonnya kayak gitu ya, karena ya di Indonesia masih agak sulit untuk bisa mengadopsi hal-hal yang kesukarelaan, itu agak sulit ya. Untuk di negara maju mungkin lebih mudah gitu ya. Contoh lain di mana perilaku yang diinginkan dibuat lebih menarik dibandingkan dengan kompetisi adalah sebagai berikut: mengubah SOV jadi HOV. Jadi begini, untuk memudahkan akses sehingga bisa optimal programnya itu dibuat kompetisi ya. Contohnya adalah ruas jalan mobil ya, lalu lintas yang dibedakan ruas jalannya atau jam-jam tertentu. Ada jam untuk mobil yang diperbolehkan satu mobil itu isinya 1 atau 2 orang, tapi juga ada ruas tertentu atau jam tertentu yang khusus digunakan oleh pengendara mobil yang lebih dari 3 orang, begitu ya. Nah, yang 1-2 orang ini SOV namanya. Lalu yang lebih dari 3 orang itu HOV. Nah, HOV ini setelah dibuat programnya luar biasa ya, kerjasama dengan berbagai pihak, lalu dibuat kampanyenya, dan terakhir dievaluasi, sehingga di Amerika Serikat itu terjadi penghematan waktu perjalanan atau penggunaan lalu lintas, begitu ya, yang dimana bisa menghemat 5 sampai 18 menit. Wah, diukur sekian sekian menitnya, artinya kita bisa melihat sangat serius pemerintahan di negara maju itu untuk membuat program pemasaran sosial, karena sedemikian detail gitu ya evaluasinya. Lalu berikutnya contohnya ini dikompetisikan antara toko grosir yang ramah keluarga dan tidak ramah keluarga. Kalau yang ramah keluarga itu permen ya, permen karet, majalah dewasa itu tidak diperlihatkan, atau jangkauannya bukan untuk anak-anak, maka secara tempat ditempatkan yang lebih khusus bisa dijangkau untuk orang-orang dewasa, begitu ya. Rokok seperti itu. Kemudian berikutnya adalah apa pedoman untuk mengelola saluran distribusi yang lebih formal. Nah, tentu yang lebih serius, begitu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan tingkatan saluran atau distribusi. Nah, seperti yang kita ketahui nih, saluran itu ada berbagai tingkatan, mulai dari 0 tingkat sampai dengan 4 tingkat ya, dimana yang 3 tingkat itu adalah distribusi langsung dari pemasaran sosial langsung ke audiensnya. Jadi kita sebagai penyelenggara langsung ke audiensnya. Lalu juga ada yang saluran 1 tingkat ini ya, dimana kita sebagai penyelenggara itu kerjasama dengan mitra. Contohnya adalah mitranya adalah perawat ya, kemudian menyiapkan meja untuk suntikan yang mengidap flu, misalkan begitu. Kita misalkan penyelenggaranya berada di bidang kesehatan gitu ya, sehingga program sosialnya adalah kesehatan. Berikutnya adalah saluran 2 tingkat. Ini kerjasama dengan mitra yang artinya pihak yang
terlibatnya ada dua. Jadi kita pihak penyelenggara kemudian kerjasama, contohnya ini ya, ada toko rompinya lalu kerjasama dengan fasilitas tempat rekreasinya. Jadi dua tingkat begitu ya. Nah, ini contohnya bekerja sama untuk menyediakan pelampung rompi ya dari distributor untuk memasukkan menjadi program keselamatan, dan ini diinkludkan dengan biaya yang melekat ya pada harga tiket masuknya ya, dan ini menjadi program atau produk dari pemasaran sosial lembaga tersebut ya. Jadi menjadi jembatan saja antara penyelenggara menjadi jembatan antara tadi ya penyelenggara pariwisata dengan pihak yang melayani atau mengadakan rompi tersebut gitu ya. Lalu saluran 3 tingkat ini yang skalanya lebih besar ya, sehingga butuh mitra secara nasional lalu dikhususkan lagi menjadi distributor lokal. Nah, berkaitan dengan saluran ini, apa variabel untuk bisa kita memilih sebagai pedomannya ya, untuk memilih apakah tingkatannya 0 atau 3 tingkatan. Nah, ini adalah variabelnya. Yang pertama adalah target halayak sasarannya. Semakin banyak halayak sasaran, maka semakin memungkinkan untuk kita pikirkan apakah kita menggunakan tingkatan saluran 1 atau lebih begitu ya. Kemudian dari sisi geografisnya juga demikian. Semakin luas yang ingin kita layani, maka akan semakin memungkinkan juga untuk kita bisa memilih tingkatan saluran. Lalu fasilitas penyimpanan, misalkan program kita itu butuh alat yang berat, alat yang besar, sehingga kalau dibawa mobilitas tinggi agak sulit, maka kita bisa bekerja sama dengan fasilitas setempat yang bisa menyimpan fasilitas fisik kita itu, sehingga pelayanan bisa lebih cepat, mudah, dan murah secara biaya ya, biaya kita sebagai penyelenggara tentunya. Lalu peluang untuk membuat gerai atau retail gitu ya. Jadi kalau misalkan memungkinkan donaturnya banyak, layanan juga banyak yang harus dijangkau ya, para pemasarannya. Misalkan ini di dalam program sosial untuk lembaga amil zakat tadi ya, maka yang tadinya di Padalarang, Kabupaten Bandung begitu, bisa membuat cabang di Cimahi kalau memang donasinya dari donatur Cimahi banyak, lalu kemudian melayani yang masyarakat di Cimahi juga banyak, sehingga bisa jadi ya mendapatkan peluang untuk membuat gerai atau retail. Lalu berikutnya biaya transportasi. Nah, karena kita jauh untuk menjangkau hal yang sasaran kita juga bisa bekerja sama. Contoh misalkan salah satu di antara kalian membuat yayasan yang khusus di bidang pendidikan memberikan beasiswa, misalkan. Nah, karena beasiswanya banyak di Papua, misalkan saudara bisa kerjasama dengan yayasan yang sesama organisasinya, bergerak di bidang pendidikan, lalu bekerja sama untuk program yang sama gitu ya, untuk memberikan beasiswa, sehingga transportasinya akan lebih efektif. Nah, prinsip yang paling utama tentu pertimbangan apa yang dipilih, apakah semuanya Pak atau salah satunya. Nah, tentu kita harus fokus pada pertimbangan-pertimbangan atau variabel-variabel yang membuat organisasi kita itu lebih efektif dan efisien secara biaya, sehingga tujuan program akan lebih mudah dijangkau ya, akan lebih mudah dikerjakan, dan layanannya juga akan lebih mudah dijangkau oleh halayak sasaran kita. Nah, terakhir ini adalah pedoman proses pemilihan dan pengelolaan saluran distribusi ya. Ini sebagai acuan kita untuk kita bisa memilih ya, kenapa kita harus membuat atau merancang saluran distribusi itu dengan baik. Yang pertama, ingat bahwa tujuan pemasaran itu adalah untuk memuaskan pengguna akhir atau halayak sasaran kita, dan membuat semua anggota harus memperhatikan hal ini ya, anggota penyelenggara tentunya. Jadi betul-betul difikirkan tentang tujuan utamanya, yaitu adalah mendapatkannya layanan dari
penyelenggara ya, para masyarakat yang kita tuju itu. Lalu kedua ya, saluran pemasaran ini memainkan peran yang sangat penting secara strategis dalam keseluruhan kehadiran dan kesuksesan yang dinikmati perusahaan di pasar. Yang ketiga, saluran pemasaran lebih dari sekedar cara untuk menyampaikan produk kepada pelanggan. Mereka juga dapat menjadi sarana yang efektif untuk menambah nilai produk ya. Ini konsep nilainya dibahas kali ini. Dan terakhir, masalah yang saat ini menantang manajer saluran termasuk konsumen yang semakin menuntut pengelolaan sebagai saluran atau globalisasi pasar. Saudara, demikian materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan 11. Semoga materinya bisa diterima dan difahami. Terima kasih Bapak, pamit undur diri dan kita akan ketemu di pertemuan 12 insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.